Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu menyerahkan SK penambahan masa jabatan kepada 42 kepala desa se-Kabupaten Lombok Utara. Penyerahan SK tersebut berlangsung di Aula RSUD Kabupaten Lombok Utara pada Rabu 17 Juli 2024 kemarin. Penambahan masa jabatan itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut disebutkan, masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun dalam satu periode, saat ini menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode. SK penambahan sendiri diserahkan langsung oleh Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu, disaksikan Kapolres Lombok Utara, Pabung 1606 Mataram, Asisten 1 Setda Kabupaten Lombok Utara, dan para kepala OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Untuk kepentingan pembangunan di masing-masing desa. Saya juga berharap dengan adanya 20 desa mandiri, artinya secara bertahap tapi pasti jumlah desa mandiri makin bertambah. Oleh karena itu, kepada semua perangkat desa, pradesa, dan seluruh perangkat yang ada di desa itu untuk terus berpacu bahu-membahu dalam rangka percepatan pembangunan desa. Mudah-mudahan dengan objek pembangunan kita di desa, diawali dengan desa ini, insya Allah pembangunan daerah kita akan terus melaju, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan kabupaten kota yang lain di Nusa Tenggara Barat. Ini penting saya sampaikan, bagaimanapun juga Lombok Utara ini adalah daerah yang paling muda. Kalau dilihat dari usianya tahun 2024 ini melakukan upacara bendera dalam rangka ulang tahun ke-16 tersebut. Untuk dimaklumi bahwa ada 3 pilihan dalam kita menetapkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Utara. Yang pertama adalah pada saat DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang pembentukan Kabupaten Lombok Utara. Yang kedua, pada saat undang-undang tersebut ditandatangani oleh Presiden. Dan ketiga, pada saat diresmikannya dan dilantiknya kepala daerah Lombok Utara di bulan Desember tahun 2028 yang lalu. Sehingga pilihan kita waktu itu dalam menetapkan hari ulang tahun itu, dan itulah yang menjadi ketetapan kita untuk menetapkan hari ulang tahun Lombok Utara. Untuk itulah, kalau usia 16 tahun mungkin belum terlalu hebat, belum terlalu dewasa, tapi saya harapkan sepak terjang kita, kegiatan kita dalam rangka membangun daerah ini mudah-mudahan akan lebih dari apa yang kita harapkan. Tantangan kita ke depan masih sangat banyak. Banyak persoalan daerah yang belum bisa kita wujudkan, utamanya pembangunan jalan, peningkatan kesejahteraan rakyat, mengurangi atau menghilangkan angka kemiskinan. Kita ingin supaya daerah tertinggal ini tidak lagi menjadi gelar Lombok Utara. Kemudian angka stunting yang masih cukup tinggi, ranking 3 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini tugas berat kita
Kalau ini berhasil kita tuntaskan angka kemiskinan, daerah tertinggal, dan angka stunting yang cukup tinggi di daerah kita ini, insya Allah ke depan pemerintahan ke depan akan semakin bisa melaju ke lebih cepat. Yang kedua, saudara sekalian, dalam waktu dekat ini, kalau kemarin di bulan Februari kita sudah melaksanakan pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten telah usai. Dan insya Allah nanti 12 Agustus akan dilantik anggota DPR yang terpilih di bulan Februari 2024 yang lalu. Ada satu tugas lagi yang penting untuk tahun ini, mengakhiri tahun 2024 ini adalah kita di Lombok Utara akan melakukan pemilihan kepala daerah. Jadi berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, ini adalah pemilihan kepala daerah serentak di seluruh negara kita. Karena ini adalah keputusan resmi pemerintah. Kalau kemarin itu pemilihan kepala daerah itu beda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Tetapi sejak tahun 2024 ini pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun di hari yang sama di seluruh negara kita. Oleh karena itu, tentu harapan saya kepada saudara-saudara kepala desa supaya wajib pilih atau yang berhak memilih di masing-masing desa diinformasikan supaya pada hari H 27 November 2024 ini supaya masyarakat kita harus hadir di tempat-tempat pemungutan suara untuk memberikan suaranya pada saat pemungutan suara dimaksud. Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan diserahkannya SK perpanjangan masa jabatan Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Lombok Utara sudah jelas menjadikan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah desa dengan status mandiri diharapkan mampu menjadi motivasi bagi kepala desa lainnya untuk terus mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing. Dengan kerjasama antara aparat desa dan pemerintah daerah dapat mengeluarkan Kabupaten Lombok Utara dari gelar daerah tertinggal. Angka stunting dapat berhasil ditiadakan dan angka kemiskinan dapat dituntaskan. Negara telah memberikan pendanaan bagi desa di Indonesia untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan pembangunan masyarakat. Untuk itulah sekali lagi kita mohonkan supaya kita kompak bersatu, seluruh perangkat daerah, seluruh perangkat desa dan seluruh masyarakat di Lombok Utara ini. Mari kita kompak bersatu, kita bersama-sama bangun daerah kita. Kita akan mengejar ketertinggalan kita dari daerah-daerah lain yang ada di Nusa Tenggara Barat. Lebih-lebih tadi kita sudah menyerahkan keputusan kaitannya dengan desa mandiri, sudah lebih dari separuh ya untuk Lombok Utara yang jumlah desanya hanya 43. Tapi desa mandiri ini sudah ada pada angka 22 desa. Ini satu prestasi yang cukup bagus bagi daerah kita, bagi Lombok Utara yang alhamdulillah ya, kalau kita terus melakukan kegiatan secara positif ya, insya Allah daerah kita akan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan kabupaten-kabupaten yang lain di Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dalam rangka pembangunan daerah dan pembangunan desa ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, insya Allah akan bisa kita capai di masa-masa yang akan datang. Yang penting adalah kita kompak bersatu, jangan kita bercerai-berai. Kalau ada perbedaan ya sudah, jangan jadikan persoalan ya, supaya daerah ini ya akan
kita inginkan, ya, supaya daerah kita menjadi daerah yang akan lebih maju lagi di tahun-tahun yang akan datang. Insya Allah tahun depan ini juga pemerintah pusat akan membangunkan kita pelabuhan Carik, tidak salah dengan dana 46 miliar pelabuhan Carik di Bayan. Mudah-mudahan ini jadi pelabuhan bongkar muat besok. Kami lempar itu sudah betul. Jadi Lombok Utara ini ada pelabuhan Carik yang insya Allah akan dibangun, ya, disempurnakan di tahun 2025 yang akan datang. Konfirmasi ini ya disampaikan kepada Pemda Lombok Utara oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan terbangunnya pelabuhan ini besok, tentu lapangan kerja bagi masyarakat kita di situ akan berdampak. Nah ini yang penting, ya, kita tetap melakukan kegiatan kita, membangun daerah kita, bekerja sama dengan semua pihak sehingga daerah kita akan menjadi daerah yang maju, ya, daerah yang baldatun, balibatun. Dengan demikian mudah-mudahan ke depan pendapatan daerah kita akan semakin terus bertambah. Saat ini APBD Lombok Utara 1 triliun lebih, 1 triliun 50 juta kalau tidak salah. Artinya semakin lama memang pendapatan daerah ini harus bertambah. Dengan telah diserahkannya SK perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut, Bupati juga mengajak seluruh kepala desa se-Kabupaten Lombok Utara untuk dapat kompak mengejar ketertinggalan dengan seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti apa kesiapan daerah untuk Tentu harapan kita ini karena program negara harus kita kembali karena manfaatnya untuk daerah kita sangat besar. Nah, tentu kalau kita ingin bangun ini tentu ada hal-hal yang memang harus ditertibkan. Kita ingin minta kepada masyarakat supaya ikhlas kalau ada misalnya kena besok, misalnya pelebaran jalan yang paling ada kalau di lokasi pelabuhan tidak ada, di pelebaran jalan bisa lebarkan sedikit dalam beberapa meter. Nanti itulah yang itu anggarannya bersumber dari mana? dari negara, dari BBM. Ya, insya Allah. Tahun 2025. Ini masyarakat harus ikhlas ya memang kalau kita ingin merubah daerah ini dia perlu biasa ikhlas semua. Dengan lebaran jalan ini sangat luar biasa kain ikhlas, ya. Kalau mereka tidak mau kan tidak bisa berubah daerah. Bisa. Tapi saya syukur tidak ada satu pun di antara yang 50 kilo ini yang semuanya kepala desa. ya. Seperti apa ke depan diharapkan untuk membangun desa sendiri? Tentu harapan kita yang pertama penambahan masa jabatan ini sesuai dengan undang-undang. Tentu harapan kita penambahan masa jabatan ini akan menambah semangat kepala desa untuk sama-sama membangun desa. Ini harus penting. Jadi penambahan masa kerja ini harus diikuti dengan semangat kerja untuk percepatan pembangunan. Tentu harus semua ini bekerjasama dengan DPD-nya, dengan masyarakat, dan seluruh perangkat desa yang ada di sini. Kemudian Pak Bupati, ada beberapa hal misalnya dalam pemilihan kepala desa nantinya akan beberapa dipilih begitu, karena tidak semua serentak. Nah, masa jabatannya akan dipilih Semuanya akan serentak dipilih saja. Itu makanya disesuaikan dengan jadi semua kepala desa ini untuk daerah menjadi pemerintahan. Kalau yang sudah serentak ini kan pemilihan kepala daerah. Kepala desa kita harapkan kita lakukan pemilihan serentak selesai satu kali saja kita pemilihan semuanya. Karena semua masa jabatannya sama. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan.